Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-27. Kau tidak tahu, Kanda Salinga. Sudahlah, aku teringat akan dua orang aneh tadi. Apakah maksud mereka datang mengacaukan perlombaan bangsa kita? Si pengemis muda itu terang seorang Han dari selatan, entah kalau si kakek cebol. Betapapun juga, mereka berdua memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Siapa gerangan mereka? Memang aneh-aneh watak orang sakti di dunia ini. Sudah banyak aku mendengar akan hal itu. Tak perlu khawatir, mereka itu kurasa bukanlah orang-orang jahat. Dinda Tayami, lihat, betapa indahnya air sungai, betapa tenang dan bening seperti kaca. Mari kita berperahu, di sana ada perahu kecil. Tanpa menjawab, Tayami menuruti permintaan kekasihnya. Mereka berdua meloncat turun dari kuda, menambatkan kendali kuda pada batang pohon, kemudian kembali bergandengan tangan, dan berbisik-bisik mesra. Keduanya berjalan menuju ke pinggir sungai, memasuki perahu kecil, melepaskan ikatan perahu, dan tak lama kemudian perahu itu meluncurlah ke tengah. Salinga mendayung perahu, Tayami duduk bersandar kepadanya, merebahkan kepala pada dadanya yang bidang. Kui Seng berdiri di belakang pohon, memandang dengan melongo, mata terbelalak lebar, dan mulut ternganga. Memang hebat pemandangan itu, muda-mudi berkecimpung dalam madu asmara, di bawah sinar bulan purnama, di dalam biduk kecil yang diombang-ambingkan alunan air sungai sehalus kaca, rambut halus Juwita terurai di atas dada, kata-kata bermadu dibisikkan, sayup-sayup sampai mendesir di telinga Kui Seng, bagaikan nyanyian sorgaloka. Tanpa disadarinya, dua titik air mata menetes turun membasahi pipi Kui Seng. Pikirannya menjadi kabur, ingatannya melayang-layang jauh di masa lampau, membayangkan wajah Liu Luxian, wajah Ang Xiaohua, membuat ia tersenyum-senyum dengan mata berkaca-kaca basah. Kemudian terbayang wajah nenek di neraka bumi, dan tiba-tiba Kui Seng mengeluh, memaki diri sendiri, dan menampari mukanya sambil tertawa setengah menangis. Gilanya kumat, kalau ia teringat kepada nenek itu, karena tiap kali teringat akan segala yang ia perbuat dengan nenek itu di dalam neraka bumi, dadanya seperti diaduk-aduk dengan pelbagai macam perasaan. Ada rasa malu, kecewa, menyesal, bercampur dengan rasa girang, rindu muncul silih berganti. Maka tidak heran kalau ia menjadi seperti orang gila. Mendadak Kui Seng sadar kembali. Telinganya yang amat tajam menangkap suara-suara yang tidak wajar, suara orang berbisik-bisik tak jauh dari sini. Cepat ia menyelinap, mendekat. Di bawah bayangan pohon yang amat gelap, ia melihat tiga orang laki-laki, orang-orang hitam yang berpakaian hitam. Ah, mengapa justru kita yang mendapat tugas berat ini? Seorang di antara mereka mengeluh. Mereka tidak pandai berenang. Goblok, apa kau hendak membantah perintahnya? Justru mereka tidak pandai berenang, maka memudahkan tugas kita. Ingat, kita menggulingkan perahu, lalu menarik perahu agar hanyut, sehingga besok, orang-orang hanya akan tahu bahwa mereka berdua yang sedang main-main di perahu tertimpa malapetaka, perahu terguling dan mereka mati tenggelam. Ah, kembali yang seorang mengeluh, yaitu orang yang tubuhnya tinggi kurus, tidak seperti yang dua orang temannya, yang bertubuh kokoh kekar. Sudahlah, tak usah banyak ribut, mari kita mulai. Tiga orang itu lalu turun ke dalam air perlahan-lahan, kemudian mereka menyelam dan berenang dengan cepat. Kui Seng maklum bahwa mereka bertiga adalah ahli-ahli berenang, dan maklum pula bahwa ada komplotan jahat hendak berkhianat dan membunuh kedua orang muda yang asyik di mabok cinta itu.
Ia menarik napas berkali-kali kemudian dengan hati mangkal, karena perasaannya amat terganggu oleh peristiwa ini, karena suara hatinya tidak membolehkan dia berpeluk tangan saja. Ia lalu menghantam sebatang pohon terdekat dengan tangan dimiringkan. Batang pohon itu tidak dapat menahan hantaman tangan Kui Seng yang amat ampuh. Bagian yang dihantam pecah remuk dan patah, membuat pohon itu tumbang seketika. Apa itu? Terdengar dari jauh suara Salinga ketika mendengar suara keras robohnya batang pohon. Kanda, celaka! Disusul jeritan Tayami karena pada saat itu, perahu mereka tiba-tiba terguling membalik, dan mereka berdua terlempar ke dalam air. Perahu itu meluncur cepat dalam keadaan tertelungkup menuju ke tengah, dan diseret arus air menjauhi mereka. Dua orang itu megap-megap, meronta-ronta dengan kaki tangan mereka. Akan tetapi, karena tidak pandai berenang, banyak sudah air yang memasuki mulut. "Tolong!" Tayami menjerit, akan tetapi suaranya terhenti oleh air yang memasuki hidung dan mulut. "Dinda, Kanda Salinga, oh." Mereka saling menangkap tangan, akan tetapi, justru ini membuat gerakan mereka mengurang, dan tubuh mereka tenggelam kembali. Cepat-cepat mereka menendang-nendang dengan kaki, dan muncul lagi gelagapan. Pada saat itu, entah dari mana datangnya, sebatang pohon meluncur di dekat mereka. "Dinda Tayami, cepat pegang ini!" Salinga berseru girang. Tak lama kemudian, mereka sudah berhasil menangkap batang pohon itu. Dengan bantuan Salinga, Tayami sudah duduk di atas batang pohon, sambil muntahkan air yang telah banyak diminumnya. Salinga sendiri memeluk batang pohon itu, agar jangan bergulingan. Pakaian mereka basah kuyup, rambut mereka terurai, akan tetapi untuk sementara mereka selamat. "Kanda, mengapa perahu kita terguling?" "Entahlah, tidak perlu dipikirkan sekarang. Paling penting kita harus dapat mendayung batang ini ke pinggir." Dengan susah payah, Salinga berusaha menggerak-gerakkan batang itu ke pinggir, akan tetapi, karena tidak didayung, batang pohon itu bergerak perlahan menurutkan arus sungai. Pada saat itu, terdengar suara huk-huk, dan menyambarlah seekor burung, yang matanya berkilauan seperti mata kucing. "Ih, burung hantu!" seru Tayami dengan perasaan ngeri. Sudah menjadi kepercayaan di daerah itu, bahwa burung hantu ini pembawa berita kematian, maka siapa bertemu dengannya, tentu akan kematian seorang keluarga. "Ia membawa bungkusan," seru pula Salinga terheran-heran. Betul saja, kuku burung itu mencengkram tali, di mana tergantung sebuah bungkusan kecil. Anehnya, begitu melihat mereka, burung itu menyambar turun, dan sayapnya hampir saja mengenai muka Tayami, kalau saja gadis ini tidak cepat-cepat mengelak, sambil berseru jijik. Akan tetapi, burung itu bukannya menyerang, melainkan melepas tali, dan bungkusan itu jatuhlah ke depan Tayami, tepat di atas batang pohon. Ada tulisannya. Tayami berseru heran, melihat tulisan huruf-huruf besar dan jelas di atas bungkusan. Kalau huruf-huruf itu tidak jelas, tentu takkan dapat terbaca di bawah sinar bulan. "Lekas pulang, dan isi bungkusan ini, pakai sebagai bedak, baru malapetaka dapat dicegah." Tayami membaca dengan keras, sehingga terdengar pula oleh Salinga. "Apa artinya ini?" "Entahlah Dinda. Semua terjadi serba aneh. Perahu kita terguling. Kita hampir celaka, lalu tiba-tiba ada batang pohon ini yang menolong kita. Lalu muncul burung hantu yang memberi bungkusan dan surat. Ih, benar-benar menyeramkan sekali. Kau simpan bungkusan itu, mari bantu aku mendayung batang pohon itu dengan kaki, agar dapat minggir." Mereka segera bekerja, dan betul saja, sedikit demi sedikit batang kayu itu bergerak ke pinggir. Sementara itu, 3 orang hitan yang telah selesai melakukan pekerjaan jahat itu, cepat-cepat menyelam dan berenang ke pinggir kembali. Akan tetapi, begitu mereka muncul di pinggir dan meloncat ke darat, mereka kaget sekali, karena di depan mereka telah berdiri seorang yang terkekeh-kekeh, dan ketika mereka mengenal laki-laki gila, yang pagi tadi mengacaukan perlombaan, mereka menjadi ngeri. "Setelah membunuh lalu lari, ya?" Kui Seng menegur. Tentu saja mereka bertiga terkejut bukan main. Pekerjaan mereka tadi mencelakai,
dan membunuh putri mahkota adalah perbuatan yang amat berbahaya. Kalau diketahui orang, tentu mereka akan celaka. Maka sekarang mendengar bahwa gembel gila ini sudah melihat perbuatan mereka, serentak dua orang yang bertubuh tinggi besar itu mencabut golok dan menerjang Kui Seng. Cepat gerakan mereka ini, dan cepat pula hasil ayunan golok mereka, yaitu kepala mereka sendiri terbelah oleh golok masing-masing sampai hampir menjadi dua, dan tubuh mereka masuk ke dalam sungai dan hanyut. Hanya dengan sentilan jari tangannya, Kui Seng telah membuat golok yang menyerangnya itu membalik dan makan tuan. Sejenak ia memandang dua buah mayat yang menggantikan tempat Tayami dan Salinga itu. Kemudian sekali berkelebat, ia telah meloncat dan menangkap tengkuk orang ketiga yang melarikan diri ketakutan. "Mana kau hendak lari?" Ampun, hamba tahu pekerjaan itu terkutuk. Akan tetapi hamba terpaksa, kalau tidak mau melakukan tentu akan dibunuh." Aku mendengar tadi keraguan melakukan perbuatan itu. "Siapa yang memaksamu melakukannya?" "Panglima muda Baisan." Mengapa putri mahkota dan Salinga akan dibunuh?" Hamba tidak tahu. Mungkin karena cemburu setelah Sri Baginda menerima Salinga menjadi calon mantu." Kui Seng mengangguk-angguk, kemudian tangannya bergerak cepat. Tahu-tahu orang hitam itu telah roboh tertotok, lumpuh seluruh tubuhnya. Kemudian tubuhnya berkelebat lenyap dalam kegelapan malam. Setelah berhasil mendarat, Salinga dan Tayami segera lari ke arah kuda mereka, meloncat ke punggung kuda, setelah melepaskan kendali dari pohon, lalu membalapkan kuda kembali ke kota raja. "Aku merasa khawatir sekali akan terjadi sesuatu di kota raja," kata Salinga. Akan tetapi, ketika mereka tiba di kota raja, keadaan sunyi saja dan biasa. Tidak ada tanda-tanda terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena pakaian mereka masih basah, dan hati mereka masih tegang oleh peristiwa tadi, mereka langsung melarikan kuda sampai depan istana. "Kau pulanglah, Kanda Salinga. Urusan tadi tak perlu kau ceritakan siapapun juga. Biar besok kita bertemu lagi, dan kita bicarakan peristiwa itu." Salinga mengangguk. Tentu saja, ia tidak mau bicara dengan siapa juga tentang peristiwa itu, sebelum ia dapat membuka rahasianya. Peristiwa yang penuh keanehan. Akan tetapi, sebelum ia memutar kudanya pergi, ia berkata, "Adinda, sebaiknya kau jangan tergesa-gesa memakai isi bungkusan sebagai bedak. Lebih baik suruh selidiki dulu oleh ahli obat." Tayami mengangguk, dan mereka pun berpisah. Tayami menyerahkan kuda kepada pelayan, lalu berlari-lari memasuki istana, langsung ke kamarnya untuk bertukar pakaian. Sedangkan Salinga melarikan kuda menuju ke rumahnya. Setelah para pelayan sibuk membuka pakaian basah sang putri cantik ini, menyusuti tubuhnya sampai kering, kemudian menggantikan pakaian bersih, lalu hendak menyanggul rambut yang belum kering benar itu, Tayami mengusir mereka, "Keluarlah kalian semua, aku ingin mengasuh seorang diri." Sambil tersenyum-senyum maklum, para pelayan itu berlari-lari keluar, dan Tayami duduk di atas pembaringan dengan rambut terurai, seluruh tubuh terasa segar, karena habis digosoki. Bungkusan yang dijatuhkan burung hantu tadi, ia buka perlahan-lahan. Ternyata isinya adalah sejenis obat bubuk yang halus sekali berwarna kuning. Begitu dibuka, tercium bau yang amat harum oleh Tayami. Ganda harum ini, dan tulisan yang menganjurkan agar ia memakainya sebagai bedak untuk mencegah malapetaka, membuat tangannya gatal-gatal untuk memakainya. Akan tetapi pesan kekasihnya Salinga bergema di telinganya. Salinga benar juga, pikirnya. Aku tidak tahu siapa yang memberi bedak ini dan mencegah malapetaka apakah? Di sini aman saja. Putri Tayami bimbang antara kepercayaannya akan tahyul dan pesan kekasihnya. Bungkusannya yang sudah terbuka itu ia taruh di atas meja dekat pembaringan. Gadis putri raja ini sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada dua pasang mata mengintai, penuh kekaguman. Mana ia bisa tahu kalau dua orang yang mengintainya itu datang seperti setan, tanpa menimbulkan suara sedikit pun ketika kaki mereka menginjak genteng. Dan dua pasang mata itu memandang kagum ke dalam kamar dan tak dapat dipersalahkan. Siapa orangnya? Apalagi kalau ia laki-laki,
takkan terpesona dan kagum melihat gadis putri mahkota yang cantik jelita itu? Melihat ditukar pakaiannya oleh para dayang keraton, kemudian kini dengan pakaian tidur yang longgar dan tipis, duduk termenung seorang diri di dalam kamar yang indah. Kui Seng yang datang terlebih dulu, karena sejak tadi ia dari jauh mengikuti putri ini, bersembunyi di sudut atas, maka ia pun tahu akan kedatangan sesosok bayangan yang gesit dan ringan sekali, bayangan yang membuka genting, dan mengintai ke dalam pula, seperti dia. Berdebar hatinya ketika mengenal orang itu, yang bukan lain adalah Baisan, orang yang dicarinya untuk dibalas kecurangannya, beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, karena ia pun terpesona oleh keindahan di dalam kamar itu, Kui Seng tidak segera turun tangan, ingin melihat dulu apa yang dikehendaki Baisan. Melihat kecantikan Putri Hitan, teringatlah ia kepada Liu Luxian dan Ang Xiao Hua, membuatnya termenung dan penyakitnya hampir kumat. Tayami yang sedang termenung di dalam kamarnya, mengenang peristiwa di sungai tadi. Teringat akan kekasihnya, ia tersenyum. Akan tetapi, ketika ia teringat akan peristiwa yang amat berbahaya, ia bergidik, lalu ia memandang bubukan obat. Apakah maksudnya pengirim obat ini? Benarkah burung itu bukan burung biasa? Ataukah disuruh oleh orang sakti? Sungguh harum baunya bedak ini. Dan kalau memang bedak ini dipakai untuk menolak malapetaka, apa salahnya? Tentu pengirimannya berniat baik. Tidak akan ada salahnya kalau aku pakai sedikit untuk coba-coba. Berpikir demikian, jari-jari tangan yang halus runcing itu bergerak mendekati kertas, hendak menjemput bedak. Akan tetapi, tiba-tiba gerakannya tertahan, karena melihat bayangan berkelebat, api lilin bergoyang-goyang. Cepat Tayami menggunakan tangan kiri merapatkan bajunya yang terbuka lebar, sambil membalikkan tubuhnya. Terbelalak matanya saking kaget, melihat bahwa di dalam kamar itu telah berdiri seorang laki-laki yang tersenyum-senyum, Baisan. Kanda Panglima Baisan, apa artinya ini? Mengapa kau masuk ke sini secara begini? Tayami bertanya gagap. Baisan memandang dengan sinar mata seakan-akan hendak menelan bulat-bulat gadis di depannya. Mulutnya menyeringai, lalu terdengar ia berkata, suaranya gemetar penuh perasaan, alangkah indahnya rambutmu, Tayami, alangkah cantik engkau, bisa gila aku karena berahi melihatmu. Tiba-tiba Tayami bangkit, dan matanya memancarkan sinar kemerahan. Kanda Panglima, apakah kau sudah gila? Berani kau bersikap kurang ajar seperti ini di depanku? Pergi kau keluar, kau tahu apa yang akan kau hadapi kalau ku adukan kekurang ajaranmu ini kepada ayah? Baisan tertawa mengejek. Ayahmu juga ayahku. Biarlah ia tahu asal malam ini kau sudah menjadi milikku. Tayami, kita sama-sama memiliki darah Raja Hitan, kau lebih patut menjadi istriku, daripada menjadi istri seorang berdarah pelayan rendah. Tayami, kekasihku, marilah, aku sudah terlalu lama menahan rindu berahiku. Baisan melangkah maju, kedua tangannya dikembangkan seperti akan memeluk, matanya yang agak kemerahan karena nafsu itu disipitkan, mulutnya menyeringai. Baisan, berhenti, kalau tidak, sekali aku menjerit, kamar ini akan penuh pelayan dan penjaga. Kemana hendak kau taruh mukamu? Menjeritlah manis. Para pelayan dan penjaga sudah kutidurkan pulas dengan totokan-totokanku yang lihai. Lebih baik, kau menurut saja kepadaku, kau layani cinta kasihku dengan sukarela, karena terhadapmu aku tidak suka menggunakan kekerasan. Mengingat akan kemungkinan ucapan Baisan yang memang ia tahu amat lihai, Tayami menjadi makin panik. Sambil berseru keras, ia melompat ke samping, menyambar pedangnya, yaitu pedang besi kuning yang tergantung di dinding, lalu tanpa banyak cakap lagi, ia menerjang Baisan dengan bacokan maut mengarah leher. Cepat bacokan ini, dan dilakukan dengan tenaga yang cukup hebat, karena Tayami adalah seorang putri mahkota yang terlatih, menguasai ilmu pedang yang cukup tinggi. Akan tetapi, tentu saja silat putri mahkota ini tak ada artinya. Tayami yang manis, kau seranglah, makin ganas kau menyerang, akan makin sedap rasanya, kalau nanti kau menyerahkan diri kepadaku. Keparat, jahanam berhenti iblis, tak ingatkan kau bahwa kita ini seayah? Tak ingatkan kau,
bahwa aku ini putri mahkota, dan kau ini panglima muda? Lupakah kau, bahwa pagi tadi, ayah telah menjodohkan aku dengan Salinga? Bayisan, sadarlah, dan pergi dari sini sebelum ku penggal lehermu. Tayami bidadari jelita, kau hendak memenggal leherku, kau penggallah, sayang. Tanpa kepala pun, aku masih akan mencintaimu. Bayisan mengejek, dan betul-betul ia mengulur leher mendekatkan kepalanya, malah mukanya akan mencium pipi gadis itu. Tayami marah sekali, pedangnya berkelebat, benar-benar hendak memenggal leher itu dengan gerakan cepat, sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Bayisan tertawa, miringkan tubuh, menarik kembali kepalanya. Pedang menyambar lewat, jari tangan Bayisan bergerak menotok pergelangan lengan, dan pedang itu terlepas dari pegangan Tayami, terlempar ke sudut kamar. Bayisan sudah mencengkeram rambut yang panjang riap-riapan itu ke depan mukanya, mencium rambut sambil berkata lirih, "Alangkah indahnya rambutmu, halus, harumnya." Tayami kaget sekali, tangan kirinya diayun memukul kepala. Akan tetapi, dengan mudah saja Bayisan menangkap tangan ini, dan ketika tangan kanan Tayami juga datang memukul, kembali tangan ini ditangkap. Kedua tangan gadis itu kini tertangkap oleh tangan kanan Bayisan yang tertawa menyeringai. "Kau lihat, alangkah mudahnya, aku membuat kau tidak berdaya." Tangan kirinya mengelus-elus dagu yang halus. "Kau baru tahu sekarang, bahwa aku amat kuat, amat kosen, jauh lebih lihai dari Salinga, dari laki-laki manapun juga di hitan ini." Sekali mendorong, ia melepaskan pegangan tangannya, dan tubuh Tayami terguling ke atas pembaringan. Gadis itu takut setengah mati, lalu nekat, menerjang maju lagi, sambil melompat dari atas pembaringan. Akan tetapi, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas, ketika jari tangan Bayisan menotok jalan darah bagian Tian Huhiat, yang membuat seluruh tubuhnya menjadi seperti lumpuh. Dengan lagak tengik, Bayisan kembali mengusap pipi gadis itu sambil tertawa. "Betapa mudahnya kalau aku mau menggunakan kekerasan. Kau tak dapat bergerak sama sekali, bukan? Akan tetapi, aku tidak menghendaki demikian, Juwitaku. Aku ingin kau menyerahkan diri secara sukarela kepadaku, ingin kau membalas cinta kasihku, bukan menyerah karena terpaksa dan tak berdaya. Nah, bebaslah, dan ku beri kesempatan berpikir." Tangannya menotok lagi, dan benar saja, Tayami dapat bergerak kembali. Muka gadis ini sudah pucat sekali, akan tetapi sepasang matanya berapi-api saking marahnya. Ia akan melawan sampai mati, tidak mau menyerah. Baru sekarang ia teringat untuk menjerit, karena tadinya, selain terpengaruh oleh ucapan Bayisan, yang katanya telah merobohkan semua penjaga dan pelayan, juga tadinya ia merasa malu kalau peristiwa ini diketahui orang luar. Akan tetapi, melihat kenekatan Bayisan yang seperti gila itu, ia tidak peduli lagi, dan tiba-tiba Tayami menjerit sekuatnya. Aneh, dan kagetlah ia, ketika tiba-tiba lehernya terasa sakit, dan sama sekali ia tidak dapat mengeluarkan suara. "Jalan darahmu di leherku totok, membuat kau menjadi gagu. Nah, insyaallah, Tayami, betapa mudahnya bagiku." Dengan tertotok lemas dan gagu, apa yang dapat kau lakukan untuk menolak kehendakku? Akan tetapi, aku tidak mau begitu. Aku ingin memiliki dirimu sepenuhnya, berikut hatimu. Manis, kau balaslah cintaku. Bayisan melangkah maju lalu memeluk. Tayami memukul-mukulkan kedua tangannya, akan tetapi, pukulan-pukulan itu sama sekali tidak terasa agaknya oleh Bayisan. Pemuda hitan yang seperti gila ini menciumi muka Tayami, membujuk-bujuk dan terdengar kain robek. Terengah-engah Tayami, ketika Bayisan untuk sejenak melepaskannya, sambil memandang dengan mulut menyeringai. Baju Tayami bagian atas sudah robek, wajah gadis ini pucat sekali. Celaka pikirnya, tidak ada senjata lagi. Tiba-tiba, Tayami teringat akan bungkusan bedak di atas meja. Kalau bedak itu mengenai mata, tentu untuk sesaat Bayisan takkan dapat membuka matanya, mungkin ada kesempatan baginya untuk lari keluar kamar. Bayisan sudah hendak memeluk lagi. "Tayami sayang, aku cinta kepadamu, kau layanilah hasratku."
Tiba-tiba Tayami memukulkan tangan kirinya ke arah ulu hati Baisan. Melihat pukulan itu keras juga dan mengarah ke bagian berbahaya, sambil tertawa, Baisan menangkap tangan ini dan hendak mendekap tubuh Tayami. Mendadak tangan Tayami yang kanan menyambar, dan segumpal uap putih menghantam muka Baisan yang sama sekali tidak menyangka ngangka itu. Begitu melihat sambitannya mengenai sasaran, Tayami cepat melompat ke belakang, sampai mepet dinding belakang pembaringan. Kau apakan mukaku? Tayami, kau gunakan apa ini? Ia terhuyung-huyung menuju ke meja rias, di mana terdapat sebuah cermin. Ketika ia memandang wajahnya pada cermin itu, keluar teriakan liar seperti bukan suara manusia lagi. Tayami yang sudah tak dapat menahan ngerinya, menutupi mukanya dengan kedua tangannya, tak sanggup ia melihat lebih lama lagi. Ia memang seorang gadis perkasa, tak gentar menghadapi perang, sudah biasa melihat mayat bertumpukan sebagai korban perang, melihat orang terluka parah. Akan tetapi, peristiwa yang mereka hadapi sekarang ini benar-benar mengerikan sekali, apalagi kalau ia ingat betapa tadi sebelum Baisan datang, hampir saja ia menggunakan bedak beracun itu untuk membedaki mukanya. Menggigil kengerian ia, kalau membayangkan betapa kulit mukanya yang halus itu akan digerogoti perlahan-lahan oleh racun itu, betapa mukanya akan tak berkulit lagi, seperti muka iblis yang seburuk-buruknya. Kembali Baisan menggereng seperti binatang liar, ketika ia membalikkan tubuh menghadapi pembaringan, di mana Tayami duduk bersimpuh kengerian dan ketakutan. Kau, setan betina, ku cekik lehermu sampai mampus. Ia menubruk maju, akan tetapi, tiba-tiba ia berseru kesakitan, dan terhuyung ke belakang, tangan kirinya meraih ke arah pundak kanannya yang terasa sakit, lumpuh, dan gatal panas. Ketika ia berhasil mencabut jarum hitam yang menancap di pundak kanannya, ia berteriak kaget, mundur beberapa langkah, dan berdongak ke atas. Di sana, di celah-celah genteng, tampaklah sebuah muka menyeringai, muka seorang muda yang rambutnya riap-riapan. Baisan tentu saja mengenal jarum hitamnya, maka tadi, ia kaget setengah mati, melihat pundaknya dilukai orang dengan jarumnya sendiri. Kini melihat muka itu, muka jembel muda yang siang tadi membikin kacau, teringatlah ia akan muka Kui Seng, teringatlah ia akan semua peristiwa di puncak Liong Kui San. Liong Kui San. Baisan mengeluh, mukanya pucat sekali, dan tahulah ia bahwa tidak ada harapan baginya untuk menghadapi pemuda gila, yang ternyata Kui Seng adanya itu. Tahu pula ia, bahwa tak mungkin ia dapat tinggal di istana, setelah apa yang ia lakukan terhadap Tayami, setelah kini mukanya menjadi seperti muka iblis yang mengerikan. Terdengar ia melengking panjang seperti lolong seekor serigala hutan yang kelaparan, ketika tubuhnya berkelebat ke arah jendela, dan lenyaplah Baisan di dalam kegelapan malam. Kui Seng tersenyum puas. Tak perlu ia membunuh Baisan, cukup dengan mengembalikan jarumnya di tempat yang sama. Ia puas melihat Baisan sudah cukup terhukum oleh perbuatannya sendiri yang jahat. Siapa kira, bungkusan yang ia duga dikirim kakek cebol untuk puteri mahkota hitam itu, ternyata berisi bedak beracun, dan secara tidak sengaja telah dapat memberi hukuman mengerikan kepada Baisan, si manusia jahat. Akan tetapi kakek cebol itu juga jahat. Bagaimana seandainya bedak itu dipergunakan oleh puteri mahkota? Kui Seng bergidik, tak sampai hatinya membayangkan hal ini. Dia amat sayang akan segala yang indah-indah. Kalau sampai wajah yang jelita itu dikupas kulitnya oleh bedak beracun, Kakek cebol, kau tua bangka iblis, tak dapat kudiamkan saja perbuatanmu ini, kata Kui Seng di dalam hatinya. Dan ia pun meloncat turun dari atas genteng, menghilang di dalam gelap. Pada keesokan harinya, kota Raja Bangsa Hitam itu geger, ketika Pangeran Kubakan mengumumkan bahwa Raja Kuluhan telah meninggal dunia dengan mendadak, karena terserang sakit, setelah menghadiri pesta perlombaan kemarin. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.